Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari tempat ini saya sampaikan selamat siang, Shalom.
Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita menengok ke belakang, kita hitung ada berapa kursi di belakang kita. Kalau kurang dari 5, saya undang untuk bisa maju. Ya, jadi sisakan 5 kursi yang di belakang itu, kita agak maju sedikit ke depan. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Ya. Kalau noleh ke belakang nggak kelihatan kursi, malah lebih lagi. Ya. Lu kok tembok? Waktunya maju. Mari, saya mengundang kita semua maju. Ini karena orangnya cuma sedikit, saya bisa sebut nama loh ini. Sebut merek nanti. Mari, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Allah kita. Dia besar, dia ajaib, dia layak dipuji. Kita nyanyikan, besar ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar ajaib karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Dia Raja segala raja, yang maha kuasa. Oh, mulia namamu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah
sembah kita. Oh, haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku menyanyikan Kau ku sembah. Kau sembah. Amen. Kau ku sembah. Oh, kami yang tidak layak ini Tuhan. Kami yang tidak istimewa, kami yang tidak banyak, Engkau izinkan untuk mendekat, untuk menyembah Engkau. Syukur, terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Kau begitu baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau isi kami dengan sukacita. Kau isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah melalui live streaming Tuhan. Semua dalam kuat kuasa urapan-Mu. Tolong kami imam-imam melayani. Bahkan sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih dan kami percaya Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Amen. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan sudah dipatahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Raja kita adalah Allah sendiri. Dia Raja yang mulia, Dia Raja yang berkuasa, pencipta langit dan bumi.
Segala ciptaan sujud menyembah Dia. Kita nyanyikan Raja Mulia. Berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Dia Raja Mulia, Yang mulia, Allah pemenang. Punya Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah, sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Puji Tuhan, bukan hanya Dia Raja, tetapi kita orang percaya, kita umatnya, kita menerima kuasa dari Sang Raja. Amin. Dimanapun kita ada, dimanapun kita melangkah, di situ Allah ada bersama kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. Amin. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi Allah kita yang begitu mengagumkan tiada taranya. Kita akan menyanyikan pujian ini, tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala sesuatu yang adalah baik, yang Engkau pandang baik telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami. Kiranya Engkau sudi berkenan menerimanya. Kami memberikan dengan sukacita, dengan rela. Kiranya berguna bagi pekerjaan-Mu, kiranya menjadi bagian dari kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara petugas kolekte akan menjalankan tugasnya, kita nyanyikan Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Firman Dia yang begitu menakjubkan. Firman dari Dia yang layak dipuji. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terserami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada pendeta muda Janet Pangribuan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Inilah kekaguman kami Tuhan, inilah rasa hormat kami kepada Engkau, yang kami tunjukkan di dalam kami memuji, memuliakan nama Engkau di dalam kesungguhan hati kami. Tetapi juga sebentar Tuhan, rasa hormat kami mau nyatakan di dalam kami, mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan itu dinyatakan dengan kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan, disampaikan di tengah-tengah persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya segala persembahan kami, pujian kami, bahkan seluruh jerih lelah daripada hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau dari pagi Tuhan, Kau memberkati semuanya. Kami percaya tidak ada yang sia-sia yang kami kerjakan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak seberapa kami yang ada, baik di tempat ini dan juga melalui online live streaming. Kami mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam ini saya sampaikan bersama dengan istri. Kami berterima kasih, suatu kehormatan bagi kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya dalam ibadah minggu di sesi yang kedua ini. Setelah minggu yang lalu dilakukan
simulasi ibadah sesi kedua, ibadah minggu, dan sekarang kita boleh memulaikan ibadah sesi kedua dan seizin Tuhan akan berlanjut untuk waktu-waktu selanjutnya. Mana tahu ada sesi ketiga lagi. Amin. Puji Tuhan, ini saya katakan sebagai suatu kehormatan, karena itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga para penatua yang mempercayakan pelayanan ini, pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Ini yang pertama juga bagi saya melayani ibadah minggu di rumah Tuhan ini. Jadi mari kita bersuka cita, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah kita terima, yakni dari Gembala Penatua, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita akan membaca segera dari Mazmur yang ke-82 dari ayat pertama sampai ke-8. Mohon kesediaan Saudara Filipus akan membacakannya buat kita. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para ilah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Terima kasih Saudara Filipus. Puji Tuhan, tak lama lagi kita akan menghadapi pergantian kepemimpinan di negara kita yang kita cintai ini, di negara Republik Indonesia ini. Setelah pada tanggal 14 Februari yang lalu kita semua mengikuti dan juga ikut serta secara aktif tentunya ya, yang sudah memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilihan umum. Kita memilih sesuai dengan ideologi negara kita, negara demokrasi. Sebagai rakyat, kita menyalurkan kedaulatan kita ya luar biasa, untuk menentukan arah negara ini dengan memilih pemimpin yang akan memimpin negara ini minimal 5 tahun ke depan. Itu menyatakan bahwa kepemimpinan dalam suatu negara seperti negara kita, negara republik ini, kedaulatannya ada di tangan rakyat. Kepemimpinan negara ini juga ditentukan oleh rakyat. Tetapi kalau kita membaca dari Mazmur ke-82 ini, kita disadarkan bahwa kedaulatan wewenang yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin, khususnya di dalam pemerintahan, sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Itu asalnya dari Allah. Coba kita lihat itu di dalam ayat 1 dan ayat 8. Coba Saudara Filipus boleh diulang sedikit supaya kita bisa memperhatikannya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para ilah yang menghakimi. Ini yang pertama, bahwa Allah memiliki kuasa di sorga. Ia berdiri, dia memimpin dalam sidang ilahi, dalam sidang surgawi. Lalu ayat ke-8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangunlah bangsa. ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki kuasa atas segala bangsa. Jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya para pemimpin-pemimpin itu menerima wewenangnya, otoritasnya dari Allah sendiri. Kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Ya. Coba kita mau melihat di dalam Roma 13, itu sebabnya kalau kita lihat dalam Roma 13 bahwa tidak ada pemerintahan dimanapun di dalam dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya mendorong kita semua juga belajar menghormati kepemimpinan, pemerintahan
yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Roma 13 coba kita membaca, kita perhatikan beberapa ayat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, boleh dibaca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah, tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah dimanapun di seluruh penjuru muka bumi. Apakah mereka pemerintahan yang kejam, yang bengis, atau yang baik? Itu semua berasal dari Allah. Karena itu ada konsekuensinya. Kita harus menghormatinya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus, Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ya. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. coba tambahkan ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Mungkin kita berkata itu perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lama? Apakah juga pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan? Apakah kepemimpinan itu berasal dari Tuhan? Kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal pertama ketika langit dan bumi ini diciptakan. Maka pada ayat 26 dan 27 hari Jumat yang lalu yang mengikuti PA sudah kita baca. Dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah, dan kemudian kepadanya diberi wewenang, diberikan kepadanya suatu perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah atasnya. Jadi pemerintahan itu sudah sejak dari Kejadian atau perjanjian lama sudah diatur, diberikan kepada manusia. Dan kalau kita baca juga dalam Kejadian 2 ayat 15 yang juga sudah kita baca ya hari Jumat yang lalu, bahwa kepada manusia yang pertama diberikan mandat untuk memelihara, untuk menjaga Taman Eden. Hal ini dikenal dengan istilah di dalam teologi itu sebagai mandat agung. Mandat budaya. Kita diberi perintah, manusia diberi wewenang untuk mengelola alam semesta, untuk memimpin. Mungkin kita berkata itu sebelum kejadian, sebelum kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat kemudian juga bahwa kepemimpinan atas sesama manusia juga dipercayakan kepada manusia. Zaman dahulu memang kepemimpinan itu melekat kepada satu figur pribadi, pada seorang raja. Padanya melekat fungsi sebagai hakim, melekat fungsi di dalam pemerintahan. Kalau di negara kita ini sudah mulai ada pemisahan yudikatif, eksekutif, bahkan juga legislatif. Hukum, siapa yang menjalankan hukum, yang menjalankan pemerintahan itu beda. Dan kita bersyukur juga ini ya di gereja kita mulai ada bidang-bidang ya. Tidak lagi terpusat pada satu, ada bidang koinonia, ada bidang apa lagi? Gak ada yang mengikuti berarti ini seringnya ya. Ada diakonia, apa lagi? Marturia ini, waduh bidang kami ya. Ada bersama dengan di sini ada kepala ketua penatuannya Bapak David Well. Kemudian apa lagi? Oikonomia, itu susah bilangnya ya, mungkin baru kita dengar ya oikonomia. Terakhir apa lagi yang belum disebutkan? Liturgia, wah ini penting liturgia, hati-hati kita nanti ini yang menjalankan ibadah kita, mereka bertanggung jawab atasnya. Tetapi pada zaman dahulu itu melekat, seorang pemimpin adalah hakim juga. Dan kemudian itu juga dipercayakan kepada manusia, bahkan setelah kejatuhan manusia. Coba kita baca dalam Kejadian 9 ayat 6.
Ya silakan Saudara Filipus. Kejadian 9 ayat 6. Ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, dikatakan di sini siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah, manusia diciptakan. Jadi ada hak penghakiman sekarang ini atas sesama diberikan kepada orang-orang yang diberi wewenang untuk itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah mandat dari Tuhan. Itu yang pertama, luar biasa. Jadi tidak bisa pemimpin itu merasa bahwa tugas kepemimpinannya hanyalah sebagai suatu tugas organisasi, tetapi benar-benar suatu mandat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Betapa pentingnya peran seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menjadi figur yang mempersatukan kelompok, organisasi, bahkan gereja, lembaga-lembaga yang dia pimpin. Dia menjadi figur pemersatu. Sangat penting peran seorang pemimpin. Bahkan juga yang menentukan arah ke depan daripada organisasi, lembaga, bahkan perusahaan yang dia pimpin. Dia menentukan arah ke depan. Tujuan ada pada pemimpin. Kalau pemimpin tidak punya tujuan, tidak punya arah, maka yang dipimpin juga tidak akan punya arah. Bisa kacau balau. Betapa pentingnya peran pemimpin. Sampai kalau kita lihat di dalam Alkitab tadi, bahwa di dalam Mazmur ke-82 tadi, bahwa seorang pemimpin digelar sebagai Allah. Digelar sebagai anak-anak Allah. Coba kita ulangi kembali ya. Ayatnya yang ke-6 dari Mazmur ke-82 tadi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ayat 7. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Nah kita lihat di sini, kamu adalah ilah. Kalau dalam terjemahan baru edisi kedua, dalam terjemahan lama atau TB1 disebut sebagai Allah. Begitu tingginya peran, begitu pentingnya peran seorang pemimpin. Dia disebut, digelar sebagai Allah. Karena apa? Karena memang pada zaman ketika Alkitab ini ditulis, pada diri seorang pemimpin, pada diri seorang raja melekat fungsinya sebagai seorang hakim. Sebagai seorang raja, kepala negara, bahkan juga pemimpin agama. Jadi bisa kita melihat betapa absolutnya, betapa besarnya kuasa pemimpin pada masa itu. Sehingga kemudian Alkitab menggelar mereka sebagai Allah. Sebagai ilah. Karena pada mereka ada keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang yang dipimpin. Bawahan-bawahannya, rakyatnya, anggota-anggota yang dia pimpin dalam kelompoknya, itu benar-benar tergantung kepada pemimpin. Jadi tidak heran kalau kemudian kita melihat di sini bahwa pemimpin itu digelar sebagai Allah, ilah. Tetapi harus kita ingat, biasanya kalau kekuasaan itu begitu absolut, maka dikatakan absolut, kekuasaan yang absolut, atau dikatakan kemudian absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu benar-benar dekat kepada hal yang merusak, korup. Jadi itu sebabnya kita melihat betapa baiknya apa yang sudah kemudian ditempuh dalam perjalanan politik bernegara, ada pemisahan-pemisahan. Kalau sekarang juga ada pemisahan-pemisahan bidang di gereja kita,
Sehingga tidak apa-apa datang kepada Bapak Gembala gitu ya. Apa-apa Bapak Gembala, tetapi sudah ada pilar-pilar yang kemudian membidangi bidang-bidang yang memang kita perlukan. Namun kita mau melihat betapa seringkali bidang-bidang ini atau katakanlah kekuasaan-kekuasaan ini yang begitu menentukan hidup orang banyak seringkali rentan dengan yang namanya penyelewengan, kesemena-menaan, ketidakadilan, rasa tidak ada belas kasihan. Inilah yang disoroti oleh Mazmur ke-82 ini. Betapa begitu banyaknya pemimpin-pemimpin saat itu, karena begitu absolutnya kuasa yang mereka miliki, maka mereka cenderung bersikap semena-mena. Coba kita perhatikan itu, coba kita ulangi ayat kedua sampai ayat keempat. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Ini fungsi kepemimpinan saat itu. Ya. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan, kalau dalam terjemahan baru 2, menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Terus, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. seharusnya apa yang dilakukan seorang pemimpin adalah luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Kepemimpinan yang benar, kepemimpinan yang sesuai kehendak Tuhan harusnya berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Dan umumnya mereka-mereka yang tertindas adalah orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka. Dan karena itu para pemimpin secara praktikanya haruslah dia berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Karena mereka tidak ada kekuatan, kuasa, sedangkan padahal powernya ada pada para pemimpin, kuasanya yang menentukan ada para pemimpin. Tetapi firman Tuhan ini menegur para pemimpin yang justru berpihak kepada orang-orang yang lalim, yang menindas orang-orang lemah, yang menindas orang-orang kecil. Itu sebabnya kepemimpinan itu adalah mewakili pribadi Allah, bukan mewakili diri sendiri. Menjadi pemimpin bukanlah soal jabatan saja, bukan untuk mencari hormat, tetapi berdiri atas nama Tuhan. Karena wewenang, otoritas yang dia miliki berasal dari Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Dialah Raja, dialah Tuhan. Tapi kita melihat apa yang terjadi dalam praktikannya. Kekuasaan itu begitu menindas. Bahkan ada negara-negara tertentu begitu sangat-sangat, kalau saya katakan diktator. Ada satu negara umat Tuhan tidak bisa beribadah. Ketahuan beribadah langsung selesai bersama dengan seluruh keluarganya. Seharusnya seorang pemimpin berpihak kepada orang-orang yang sedemikian atas dasar keadilan dan kebenaran. Sebab jika tanpa keadilan dan kebenaran, maka kepemimpinan itu bagaikan berdiri atas dasar yang goyah. Berdiri atas dasar pasir. Coba kita melihat hal itu di dalam ayatnya yang kelima. Ayat kelima coba dibacakan. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi.
Kepemimpinan yang tanpa keadilan dan kebenaran, firman Tuhan tentunya, adalah suatu kepemimpinan yang berdiri atas dasar yang goyah. Bahkan dikatakan berada di dalam kegelapan. Celakalah perkumpulan, celakalah gereja, celakalah organisasi, celakalah perusahaan ketika pemimpin-pemimpin tidak berdiri atas dasar kebenaran dan keadilan. Itu alamat celaka. Itu sebabnya jemaat, mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita supaya berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Negara kita dipimpin oleh orang-orang yang berdiri atas keadilan dan kebenaran. Sebab jika tidak, maka semua yang ada di bawah pimpinannya dalam kegelapan. Artinya, iblis ada di sana. Dan itu sangat-sangat menakutkan tentunya. Itu sebabnya kita sebagai jemaat juga pertama-tama kita harus berdiri atas kebenaran. Sebagaimana kita juga sudah mengikuti PA, papan-papan, berdiri atas alas-alas. Itu tentunya juga tidak jauh daripada kebenaran dan keadilan. Coba kita membaca dalam 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15, Saudara Filipus. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Inilah kita juga jemaat Tuhan, haruslah berdiri juga atas dasar kebenaran. Tidak bisa kita meminta pemimpin-pemimpin harus berdiri atas kebenaran, kita tidak berdiri atas dasar kebenaran. Karena pemimpin-pemimpin juga berasal dari jemaat. Ketika jemaat tidak berdiri atas kebenaran, maka ketika dia kemudian menjadi pemimpin-pemimpin, sama saja. Betapa pentingnya peran seorang pemimpin. Makanya layak kita jemaat untuk menghormati para pemimpin-pemimpin. Layak kita menopang tugas-tugas mereka. Karena apa? Karena mereka dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 17. Mereka berjaga atas jiwa-jiwa. Layak kita menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Coba dibaca untuk mengingatkan kita, Saudara Filipus. Ibrani 13 ayat 17. Ayat 17. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini berlaku bagi kita dimanapun. Kepemimpinan itu luas. Tadi Bapak Gembala menyinggung bahwa kepemimpinan itu pertama-tama di dalam rumah tangganya. Sebagai suami dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Pemimpin juga di tengah-tengah bidang-bidang pelayanan yang ada, pilar-pilar, mereka pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin, ketua-ketua tim pelayanan. Harus benar-benar menyadari bahwa semua itu datang dari Tuhan. Amin. Itu datang dari Tuhan. Satu kepercayaan dari Tuhan. Pertanyaannya bagaimana pertanggungjawabannya? Sebab kalau kita kembali ke Mazmur 82, bahwa semua kepemimpinan tidak berjalan begitu saja. Pada saatnya nanti akan sampai pada titik yang sama untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Memang pemimpin-pemimpin digelar sebagai Allah. Dengan wewenang ilahi yang dimaksud bukan untuk disembah. Tidak. Mereka memiliki wewenang ilahi. Mereka kita hormati. Tetapi pemimpin-pemimpin juga adalah manusia biasa. Bukan Allah. Terbatas juga.
Dan katakan firman Tuhan, saatnya juga akan mengalami nasib yang sama. Apa itu? Coba kita lihat. Di dalam Mazmur ke-82, ayat 6 dan ayat 7. Aku sendiri telah berfirman, Ya. kamu adalah ilah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Apa katanya? Kamu juga akan mati. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 27 bahwa semua manusia akan mati. Ada yang mau bertahan sampai Tuhan datang? Ada, amin. Ya, janji firman Tuhan ada. Tapi umumnya semua akan mati. Dan tidak berhenti di situ. Semua juga akan menghadap tahta pengadilan Allah. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Coba kita membaca. Masih ada waktu untuk kita. Ibrani 9 ayat ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, Iya. dan sesudah itu dihakimi. Iya. Mari kita baca bersama-sama untuk mengingatkan kita. 1, 2, 3. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dan sesudah itu kita semua akan dihakimi. Dan tidak ada sesuatu yang terselubung di mata Tuhan. Semua terbuka di hadapannya yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan satu hal, kita tidak bisa meringankan penghakiman ini. Tadi sudah disinggung tadi pagi mengenai penghakiman yang akan terjadi atas bumi. Kita sudah melihat dalam kitab Wahyu betapa luar biasanya ketika penghakiman Tuhan itu akan berjalan. Bahkan sampai penulis Ibrani mengatakan betapa ngerinya jika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Betapa ngerinya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang coba dibaca Ibrani 10. Ya, sebentar. Ayatnya yang sebentar ya. 30 coba dibaca. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Terus Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan. Hakim, segala hakim adalah Allah sendiri. Dan memang itu dipercayakan kepada para pemimpin pada masa itu. Dan sekarang ada pemimpin-pemimpin yang memang menjabat dalam bidang kehakiman. Tetapi juga di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat, di gereja ini. Pemimpin-pemimpin mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat untuk semua. Bahkan yang bisa kesannya menghakimi benar dan salah. Tetapi ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah haknya Tuhan. Kalaupun pemimpin diberikan wewenang untuk itu adalah suatu kepercayaan daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat ini, coba kita lanjut. Betapa mengerikan jika kita jatuh dalam penghakiman Tuhan. Terus, Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. tidak hanya para pemimpin, tetapi juga kita umat Tuhan. Apakah kita berdiri atas dasar kebenaran? Apakah kita berdiri atas dasar keadilan, belas kasihan pada sesama kita? Kita juga akan diadili atas dasar kebenaran dan keadilan. Dan kalau kita tidak menganggap serius hal ini,
Kita sudah melihat dalam kitab Wahyu betapa hebatnya penghukuman Tuhan. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Satu ketakutan yang kudus. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena itu mari kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Kita juga mau mengkoreksi diri kita. Sebagai pemimpin tentunya, dia diberi wewenang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan dengan otoritarianisme. Tidak dengan otoritarianisme. Tidak dengan memaksa. Seakan-akan berkuasa. Tapi menyadari bahwa ketika menjalankan fungsi kepemimpinan, dia berdiri sebagai wakil Tuhan. Ini sangat penting bagi para pemimpin-pemimpin. Saya mau mengajak kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 sebagai bagian-bagian terakhir. Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Seterusnya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Di sini Petrus sebagai pemimpin yang pertama dari gereja mula-mula, dia memberikan satu nasihat yang harusnya terus juga diikuti oleh para penatua-penatua selanjutnya setelah dia. Sebagai suatu nasihat, dan luar biasa memang ada janji yang sangat besar bagi para pemimpin-pemimpin. Kemuliaan yang akan dinyatakan. Terus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Terus, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasalnya ke-12. Ketika Rehabiam akan menjadi atau akan diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Salomo. Ada banyak orang-orang datang. Mereka mengkoreksi kepemimpinan daripada ayahnya Raja Salomo yang sudah memerintah dengan paksa, dengan keras atas mereka. Lalu orang-orang datang berkata, ringankanlah beban kami. Tolonglah perhatikan kami. Lalu Rehabiam berkata, oke, datang ya, lusa, datang minggu lagi ya. Bapak Ibu datang lagi minggu depan ya. Oke, datang ya, lusa. Oke. Kemudian Rehabiam bertanya kepada para tua-tua yang memimpin bersama dengan ayahnya. Ayahnya memang adalah pemimpin yang luar biasa, hanya sayang merosot ketika di akhir-akhir pemerintahannya. Dia mengatakan, kalau engkau Rehabiam mau memimpin dengan menghambakan dirimu, dengan mengabdikan dirimu kepada umat Allah, ketahuilah kepemimpinanmu akan terus berlanjut. Mereka bahkan akan menjadi hamba-hambamu yang setia. Tapi Rehabiam yang muda merasa, ini mah nasihat-nasihat yang klise gitu ya. Oke. Dia tanya nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Apa yang kita lakukan? Ini orang-orang pada protes nih. Kamu kan lebih besar dari ayahmu. Kamu lebih hebat daripada generasi sebelummu. Katakan kepada mereka, ayahku
sudah memperlakukan kamu dengan kejam, aku lebih lagi. Ayahku cuma sekelingkingku. Waduh. Itulah jawabannya kepada rakyat. Dan apa yang terjadi? Kepemimpinan tanpa kerendahan hati, tanpa belas kasihan, tanpa keadilan, bagaikan berdiri atas dasar yang goyah. Lalu umat Allah berkata, "Hai Daud, apa yang kami dapat daripadamu? Pergilah ke kemahnya masing-masing." Lalu pecahlah kerajaan itu. 10 suku langsung diambil dari kerajaan Israel. Tinggallah kerajaan 2 suku. Karena tidak ada kerendahan hati. Karena tidak ada pengabdian diri. Itu sebabnya nasihat Petrus ini begitu penting. Artinya bagi kepemimpinan gereja. Bagi kepemimpinan umat Tuhan. Bahkan dimanapun berada. Bahwa kepemimpinan tidak dengan paksa. Tidak dengan motivasi finansial. Tetapi benar-benar karena pengabdian diri. Untuk melayani umat. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Terus kita coba lanjutkan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mungkin kita berkata, wah ini kena nih pemimpin-pemimpin nih. Tidak ya. Kalau kita baca lebih lanjut. Nasihat Tuhan untuk merendahkan hati. Bukan hanya bagi para pemimpin. Tapi juga bagi kita umat Tuhan. Bagi yang muda-muda. Belajar menghormati. Yang lebih usianya lebih tua, lebih senior. Ayat ke-5 coba dilanjutkan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Iya. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Mari kita merendahkan diri. Tidak hanya kita merendahkan diri kepada para pemimpin. Kalau kepada pemimpin mungkin kita begitu takut. Wah, nanti bisa-bisa jabatan diambil, kepercayaan diambil. Kita begitu takut kalau ada pemimpin. Tetapi ketika menghadapi orang yang lebih tua, dia nggak punya kuasa, kita cuek saja. Tidak. Kita belajar semua saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Mengapa? Kita baca bersama-sama bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya, bagian Allah menentang. Mohon screen boleh ditampilkan. Nah, kita baca bersama-sama. Setelah sebab itu ya, 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada amin? Puji Tuhan. Kita semua boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita belajar menghormati Tuhan. Karena apa? Karena di dalam ayatnya yang ke-8 dari Mazmur ke-82 dikatakan, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang memiliki pemimpin. Dan Tuhan mau kita belajar saling merendahkan diri. Tunduk kepada pimpinan. Menghormati kepada yang lebih tua. Bahkan juga untuk pemerintahan kita berdoa. Tetapi lebih daripada itu bahwa semua satu kali nanti akan tunduk kepada Raja segala raja. Dialah anak domba yang kepadanya sudah diberikan baik kuasa di sorga dan juga di bumi ini. Dan kita memiliki otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Otoritas apa? Untuk kita pergi memberitakan Injil. Kita punya wewenang, jangan takut memberitakan Injil. Kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah pemimpin-pemimpin. Kepemimpinan rohani terutama adalah untuk dia boleh memimpin jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amin. Jangan kita berdiam diri. Padamu ada kuasa, Roh Kudus. Bahkan kuasa Yesus Tuhan kita, Raja segala raja. Dia mau semua orang belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum penghakiman yang terakhir akan tiba.
dan semua orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan hari ini ada waktu, ada kesempatan, ada kemurahan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan kiranya para pemimpin juga mau berdiri teguh memimpin di depan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa, membawa seluruh umat datang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya mau mengundang para pemain musik dan juga backing vokal. Kita mau memuliakan Dia anak domba yang berkuasa di langit dan di bumi. Dia yang berkuasa atas alam ini. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di Bapak Ibu Saudara sekalian, anak domba sudah tersembelih. Dia menebus kita. Dia memerintah semua kehidupan kita. Dia mau kita juga berdiri atas kebenaran. Maukah engkau memuliakan Dia? Maukah engkau memuji Dia? Maukah engkau menjadi saksi bagi Dia? Mari kita bangkit berdiri diri di tempat kita masing-masing. Kita mau berdiri bagi Tuhan. Kita mau menghormati Dia yang layak dipuji dan disembah. Sekarang lihat pujian kita. Mulia. 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 Bagi anak domba. Amin. Mulia. Mulia bagi anak domba, sama
Engkau Raja, Engkau Tuhan. Kami bawa hormat, pujian kami. Kau yang layak dipuji Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Engkau Raja, Engkau Hakim, Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita datang dalam pergumulan, datang dalam persoalan. Ketahuilah Dia Raja yang berkuasa atas hidup kita semua. Dia Raja atas segala yang ada. Dia sanggup menolongmu apapun yang menjadi pergumulanmu. Mungkin engkau mengalami ketertindasan. Engkau mengalami hidupmu tidak diperdulikan. Tetapi ketahuilah kita memiliki imam besar. Memiliki pemimpin yang tahu segala kelemahan kita. Dia sudah pikul di kayu salib Golgota. Dan hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh darahnya dan mengingat betapa Dia peduli atas kita. Tapi bagaimana hidupmu? Siapa yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu? Sudahkah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan dan berkata, hidupku bagi Engkau? Sambil kita mempersiapkan perjamuan Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan berkata mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia. Kita angkat roti di tangan kanan. Anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa di langit dan di bumi. Tetapi Engkau bukanlah penguasa yang semena-mena. Engkau tahu kelemahan, kekurangan kami, pemberontakan kami. Tetapi Engkau tidak segera menghukum kami Tuhan. Engkau beri kami kemurahan, kesempatan. Sebagaimana kami mau ingat pada siang hari ini, bahwa Engkau mengasihi kami. Layakkan kami Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Mari Bapak Saudara sekalian tinggikan roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau unjukkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita alihkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah engkau percaya bahwa anggur yang kau unjukkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan lagu ini mulia-mulia dan kami mohon kesediaan Bapak Mario akan berdoa untuk kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta merah akan memerintah selamanya atas semuanya, sebab Engkau mulia. Kami sembah Engkau. Oh, amin atas semuanya di bumi. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa atas segala yang ada, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah kami yang berdaulat. Hanya kepadamu-lah kami mau tunduk Tuhan. Hanya kepadamu-lah kami mau menyerahkan diri kami. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau bukan hanya berkuasa penuh, tetapi Engkau juga berbelas kasihan penuh. Anak domba Allah yang begitu mengasihi hidup kami yang berdosa ini. Namun kami seringkali manusia ini merasa hebat Tuhan. Sedikit mendapat kekuasaan, maka kami bertindak semena-mena Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Siapapun kami saat ini. Apakah kami pemimpin di gereja ini? Apakah kami pemimpin di dalam perusahaan kami? Apakah kami pemimpin di dalam rumah tangga kami? Tuhan, kami mau datang memohon pengampunan Tuhan. Kembali firman-Mu menyadarkan bahwa umur kami ada batasnya. Dan saat itulah kembali kami akan menghadap Engkau, Hakim yang adil, yang akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Maka firman-Mu itu yang akan menghakimi kami. Orang-orang yang begitu banyak kelemahan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Dimulai dari pemimpin di dalam negara kami yang akan segera mengalami perpindahan kekuasaan. Kami mohon Tuhan agar pemimpin yang baru nanti benar-benar takut akan Tuhan, akan menjalankan pemerintahnya dengan kebenaran dan keadilan. Oh Tuhan, ini doa kami sebagai umat-Mu yang hidup di Indonesia ini.
kami umat-Mu bertanggung jawab untuk berdoa bagi pemerintah kami. Kami juga berdoa bagi para pimpinan di gereja kami. Mulai dari Bapak Gembala, seluruh penatua dan semua majelis pimpinan-pimpinan kelompok. Tuhan, berkemurahanlah Tuhan. Berikanlah kerendahan hati. Berikanlah Tuhan mereka berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Agar pemimpin kami boleh memimpin dengan kebenaran firman-Mu. Dengan adil, bukan mau memerintah dengan kejam, tetapi Tuhan dengan belas kasihan, dengan kerendahan hati, memberikan teladan bagi kami sekalian. Demikian juga kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pemimpin bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka untuk mengenal Engkau. Untuk membawa mereka mengenal satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Tuhan dengan pemakaian Tuhan, dengan pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh sangat diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Bukan saja secara jasmani, secara materi, tapi pemeliharaan rohani yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Lewat pembukaan firman yang selalu kami dengar bahkan siang hari ini, firman yang begitu memberkati kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Layakkan kami dan biarlah apa yang kami berikan untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami. Amin. Saya persilakan pelayan-pelayan persembahan untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu kita akan menyaksikan beberapa video yang akan ditayangkan sebagai informasi bagi kita semua.
mereka bahwa waktunya sudah dekat. Pastikan dan saksikan di ibadah Paskah ini. Beberapa pengumuman yang perlu kami tambahkan. Yang pertama, bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan khusus untuk renovasi gereja, dapat mentransfer langsung ke nomor bank yang ada sudah tertera pada layar CCTV. Saldo kas untuk renovasi gereja tahap pertama sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kemarin sebesar Rp267.941.600. Detail persembahan khusus dan pengeluaran akan disampaikan melalui WA call center GKGA. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ini sebagai penegasan dan supaya sidang jemaat mengetahui dengan jelas, berikut adalah jadwal ibadah umum hari Minggu di bulan Maret 2024 beserta pelayanan Jumat Agung dan Paskah di GKG Lemah-Putro sebagai berikut. Minggu 24 Maret pukul 8.30 adalah ibadah sekolah minggu dan ibadah umum sesi yang pertama. Ya, saya ulangi, Minggu 24 Maret pukul 8.30 ibadah sekolah minggu dan ibadah umum sesi yang pertama. Sedangkan jam 11 siang ibadah umum sesi yang kedua. Kemudian hari Jumat tanggal 29 Maret jam 9 pagi adalah pasca persekutuan sekolah minggu baik Johor maupun Lemah-Putro. Sedangkan sore harinya jam 17.30 ibadah Jumat Agung persekutuan Johor dan Lemah-Putro dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Budiono. Dan hari Minggu tanggal 31 Maret pada pukul 8.30 pasca sekolah minggu GKG. Saya ulangi, Minggu 31 Maret adalah jam 8.30 pasca sekolah minggu GKG. Sedangkan sore harinya 17.30 pasca persekutuan Johor dan Lemah-Putro. Jadi pasca umum, pasca persekutuan Johor dan Lemah-Putro dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Budiono. Yang terakhir, diberitahukan kepada sidang jemaat yang memarkir kendaraan bermotornya di depan gereja
ya biasa nempel di temboknya Gramedia, mohon untuk tidak mengunci stang supaya pihak keamanan dapat mengaturnya dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan dan kita akan mengakhiri ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhirinya dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Janen Pasaribu. Saya persilakan. Baik, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu yang sudah kami boleh nikmati dalam ibadah kami sesi kedua ini. Kami berdoa supaya ibadah-ibadah selanjutnya biarlah Tuhan yang memberkati dengan limpah-limpah, tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami boleh memuji mendengarkan firman-Mu dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati kami semua. Dan sekarang Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, biarlah kiranya Engkau menyertai kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan dari Tuhan dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.